Dari satu-satunya, Bapak pernah nggak lihat perempuan berani marahin saya? Ada nggak? Pernah nggak lihat perempuan berani dia marahin saya selain istri? Sama mama? Nggak ada kan? Ini pernah marahin saya, Pak. Ini satu-satunya perempuan yang saya diem aja, gue pengen banting handphone dia bilang. Ada Rajan masih kecil, sudah ngaji. Lalu Rajan sekeluarga dengan almarhum papa. Waktu itu papanya masih ada. Lalu papanya sudah meninggal. Ini waktu mereka di kuburan papa bersama mama dan adik. Lalu kemudian Rajan dan mama dan adik kalau tiap kali lebaran kumpul ya. Ini sekali lagi data-data nyata atau kisah nyata. Lalu Rajan ini juga nanti baru dia cerita detailnya, agak nakal sedikit. Jadi narkoba lebih kemudian masuk penjara. Ini foto waktu Rajan di penjara karena narkoba ya. Lalu Rajan memang seorang muslim yang sebenarnya ya namanya manusia biasa ya Rajan ya. Walaupun suka sholat tapi ada juga kekurangan mungkin makanya bisa dipenjara. Ini video di mana Rajan sholat. Jadi bukan kita karang-karang ya. Tunjukkan video ketika Rajan sedang sedang sembahyang atau sholat begitu. Apakah videonya ada? Ya ini ketika Rajan masih beragama Islam dan dia sedang melakukan sholat. Ada datanya juga. Dan kami tunjukkan. Dan berujung Rajan mulai kira-kira sudah mulai kenal-kenal. Mau dekat-dekat dengan Kristen dengan evangelis Dharma. Siapa Rajan? Pungrekun. Dengan Pak Dharma Pungrekun seorang jenderal polisi kalau nggak salah ya. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, enggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Mel Atok. Ini adalah salah satu pendeta yang saya lihat
di tahun 2024 ini pelan-pelan bertransformasi, berubah. Yang sebelumnya seorang pendeta yang sangat lurus, makin ke sini entah kenapa saya melihat ada kemungkinan pendeta Mel Atok ini untuk berubah menjadi Polycarpus juga. Bagi teman-teman yang belum tahu Polycarpus adalah julukan yang saya sematkan untuk orang-orang yang suka membuat polemik karena mendapatkan kardus, karena diiming-imingi kardus oleh para donaturnya. Jadi saya nggak pernah ya mau mengatakan bahwa ajaran Kristen yang salah, orang Kristen yang salah. Tidak. Mereka hanya kebetulan beragama Kristen. Atau bisa dibilang mereka sengaja memanfaatkan agama Kristen untuk kepentingan mereka. Jadi ini hanyalah sekelompok orang, teman-teman. Sehingga sangat tidak fair kalau kita mengatakan semua orang Kristen nggak benar. Agama Kristen nggak benar, jahat, dan sebagainya. Enggak. Ini adalah oknum-oknumnya. Dan jumlahnya banyak pula yang jadi masalah. Jumlahnya banyak, teman-teman. Jadi saya kelompokkan dengan nama Polycarpus ya. Bagi teman-teman yang masih bingung Polycarpus itu apa, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang memanfaatkan agama Kristen untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat polemik-polemik, membuat pernyataan-pernyataan yang membuat masalah, membuat kegaduhan. Oke? Ya, cukup di situ. Dan kita melihat pendeta Mel Atok ini sebelumnya adalah pendeta yang sangat tegak lurus menurut saya, bahkan bisa dikategorikan sebagai pendeta yang cukup jujur. Apalagi saat dia mengakui di mana ada kantong Kristen, di situ kemerosotan moral terjadi. Di mana ada kantong Kristen, di situ ya, LGBT merajalela. Dan dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Itu pernyataan yang luar biasa, teman-teman. Bahkan pendeta Mel Atok sendiri itu dihakimi, dimarahi, dihujat oleh orang-orang Kristen sendiri, terutama dari kalangan Polycarpus yang tidak terima dengan pernyataan tersebut. Kasihan ya. Tetapi makin ke sini entah kenapa, mungkin karena kesal melihat banyak orang yang memutuskan mualaf, kesal karena nggak tahu bagaimana harus merespon, bagaimana harus menjawab semua statement-statement dan data yang diberikan oleh para apologet Islam. Mungkin karena bingung ya, pasti kan dia ditanya juga sama jemaatnya, Pak, si Don Ditan ngomong seperti ini, dia tunjukkan data ini, bagaimana ini Pak? Dan pendeta Mel Atok cuma bisa apa teman-teman? Mutar-mutar. Mutar-mutar seperti helikopter. Dan tentu saja itu membuat banyak jemaat yang kecewa. Banyak jemaat yang memutuskan, udahlah, lock out saja, udahlah, nggak usah bergereja lagi, pendetanya nggak ada ilmu, kan begitu. Nah, ini yang membuat pendeta Mel Atok mungkin makin hari makin kesal, dan kita bisa lihat banyak sekali ya statement-statement pendeta Mel Atok yang benar-benar menunjukkan bahwa dia kesal dengan yang namanya kodon di Ustadz Kainamah dan sebagainya. Dan makin ke sini kalau saya lihat thumbnailnya memang berubah. Thumbnailnya itu entah kenapa begitu agresif menyerang Ustadz Kainamah dan Kodondi, serta apologet Islam lainnya ya, cukup lucu gitu. Bahkan kita lihat ini video terbarunya teman-teman. Di sini dia bikin kesaksian nyata orang Islam pilih Yesus, rajin sholat, akhirnya dibaptis oleh pendeta Mel Atok. Kalau ada yang murtad, saya sih maklum aja gitu. Orang punya banyak alasan lah untuk murtad ya. Tetapi yang saya bingung entah kenapa mereka tuh suka sekali bikin statement-statement anak kiai lah, juara MTQ lah, Islam yang taat lah. Ini dibikin apa? Rajin sholat. Bahkan ini di garis besarkan ya. Bisa dibilang di highline. Ya, dipilih huruf besar, Islamnya huruf besar, sholatnya huruf besar. Jadi ingin mempertegas bahwa si Rajan ini ya, seorang pemuda bernama Rajan ini adalah Islam yang sangat taat, orang yang sangat mengerti Islam dan memilih untuk menjadi Kristen. Jadi penekanannya seperti itu kalau kita lihat dari pemilihan kalimat ya, pemilihan kata yang ada di judul ini. Kalau kita lihat pendeta Mel Atok, ya kalian bisa lihat nih teman-teman, kita ngomong apa adanya. Kalau kita lihat ya video-video dari pendeta Mel Atok belakangan ini ya, kalian bisa lihat cukup keras kalau menurut saya, dan statement-statementnya itu ditujukan ke beberapa orang. Ya.
Kalau kita lihat di sini, ya teman-teman bisa lihat nih. Contohnya apa nih? Nih. Ya. Nih, Kristen sejati tidak akan goyah. Nih, kau stop bahas Alkitab. Kemarin masih ada nih. Mantan Kristen pasti masuk neraka, tanda tanya. Mantan Kristen pasti masuk neraka, tanda tanya ya. Apakah mantan Kristen masuk neraka? Ada Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Kainama, dan Kodondi ya, 3 orang yang merupakan mantan Kristen. Jadi entah kenapa belakangan ini memang dia sangat sering menyebut Ustadz Kainama dan Kodondi. Dan kalian bisa lihat di khotbah-khotbahnya juga dia sampaikan, bahkan dia ajak nobar. Sering kan di khotbah-khotbahnya dia ajak nobar. Nah, ini cukup mengejutkan. Tetapi apakah dengan dia bahas seperti itu akan membuat banjir tsunami ini jadi berhenti? Ya enggak, ya pasti enggak. Oke, kita coba nonton sekilas ya, nanti saya akan kasih poinnya teman-teman, tapi kita nonton sekilas dulu. Ini video lama yang didaur ulang oleh Pendeta Mel Atok. Ya, saya nggak tahu apa tujuannya, yang pasti ini sudah pernah 1 bulan yang lalu, tapi ditampilkan lagi. Dia milik kepunyaan. Amin. Tuhan, tidak ada orang bisa menyelamatkan orang. Kami hanya hamba-hamba hina yang berkorban. Ya. Tapi kalau ada orang kemudian datang kepada Kristus, kami percaya, Engkau sendiri berfirman, semua yang diberikan Bapa kepadamu akan datang kepadamu. Dan barang siapa yang datang padamu, Engkau tidak akan membuang. Terima kasih buat seluruh perjalanan hidup dari Razan. Razan banyak mengalami kehidupan yang gelap, kelam, kotor, tetapi anakku, Engkau selamatkan. Tuhan, siapakah yang menerima kami apa adanya? Ya. Kecuali Engkau sendiri. Amin. Terima kasih. Engkau yang berfirman, barang siapa datang, tidak ada seorang pun dapat datang kepada kita. Kalau tidak ditarik oleh Bapa, Razan ditarik oleh Bapa. Amin. Kemudian penyerahan anak, ampuni dosanya, pakai dia, pulihkan dia. Kelak, kalau nanti anakmu akan urus menikah juga, Tuhan tolong supaya semua lancar. Amin. Dan dia menjadi pelayan Kristus yang setia. Amin. Penuhi Razan dengan Roh Kudus sehingga anakmu kuat di dalam iman. Amin. Akhirnya Tuhan, hamba membaptiskan anak Razan Abdul Rahmat Supriyanto dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, itu data-data seputaran perjalanan hidup Razan, kemudian dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Razan untuk memperkenalkan diri dan sedikit testimoni, kesaksian pengalaman pribadi bagaimana sampai kemudian memberi diri untuk dibaptis. Silakan Saudara Razan. Ya, terima kasih banyak Pak Mel, puji syukur. Shalom semua. Halo. Jadi saya itu dari kecil memang terlahir dari keluarga Islam yang bisa dibilang lumayan kuat. Nenek saya haji, 2 nenek saya dari bapak saya, dari ibu saya dua-duanya haji. Terus bapak saya belum sempat haji waktu itu, cuma udah keburu meninggal. Nah kalau ibu saya haji, hajah lah bahasa kalau misalnya orang-orang Islam bilangnya. Nah untuk apa namanya, jadi saya dari kecil itu memang belajar Al-Quran lah. Saya hatam 2 kali Al-Quran gitu kan. Maksudnya bahasa Arabnya ya. Tapi kalau artinya di situ malah justru saya nggak tahu gitu kan. Karena memang pengajarannya itu ya pasti belajar bahasa Arabnya dulu. Makanya kalau untuk bahasa Arab ya saya sedikit banyaknya saya bisa lah gitu kan. Nah selama di Islam ini memang saya ya untuk sholat kadang enggak. Cuma memang waktu saya SMA itu mulai kelas 2 SMA disitulah saya benar-benar ya di Jakarta. Kalau yang tadi Pak Mel ceritakan kan agak sedikit nakal, itu saya mau koreksi, itu bukan sedikit nakal tapi terlalu nakal gitu kalau bisa dibilang. Jadi sampai ya bahkan teman-teman saya sendiri itu menganggap saya gila, maksudnya gila karena terlalu nakal gitu. Bagi standar Jakarta pun aja saya udah terlalu parah lah gitu. Sampai di titik saya sampai masuk penjara. Itu sebenarnya masuk penjara itu jadi ceritanya waktu itu saya baru keluar dari
rehabilitasi narkoba. Selama 3 bulan saya direhab, saya keluar, baru 2 hari saya langsung pakai lagi. Habis itu kira-kira sebulan setelah itu saya ketangkep. Pas ditangkap itu polisi bilang, nanti diusahakan direhab ya. Saya bilang enggak Pak, saya pilih masuk penjara aja karena di penjara bisa make. Kalau di tempat rehab nggak bisa make. Kalau di penjara kan ya banyak narkobaku di sana, terlalu banyak. Iya, banyak banget. Maksudnya memang apa namanya? Justru di situ lahan basah juga kalau mau jualan gitu kan. Cuma ya janganlah gitu kan. Nah, setelah saya keluar itu saya sempet sangat-sangat nggak ada yang mau terima saya, bener-bener keluarga nggak mau terima saya, teman-teman saya juga nggak mau terima. Akhirnya yang membantu saya itu ya teman-teman saya yang deket sama saya. Terus saya pelajarin tentang Islam ini sampai ke titik tahun 2019 yang video tadi saya sholat itu. Di situ saya sempat tertarik lagi untuk mempelajari Islam karena ada pengajaran satu yang bilang bahwa puncak ilmu tertinggi di dalam Islam itu adalah ma'rifat atau mengenal Tuhan ini. Di situ saya bercita-cita, oh saya mau mengenal Tuhan ini yang saya cari selama ini. Tapi di situ juga belum memuaskan dan belum rasakan yang benar-benar hadirat Tuhan secara paripurna lah gitu, secara kuat gitu. Nah, pas di tahun 2020 awal COVID dan di situ memang saya jujur saya tolak yang namanya COVID, saya nggak percaya namanya COVID itu semua konspirasi palsu. Nah, ketemulah saya sama orang yang namanya Pak Dharma Pongrekun ini dan dia juga kebetulan sepemahaman dan dia bahkan nggak pernah pakai masker selama COVID kan, bahkan dia melawan pemerintahan dan lain-lain. Tapi dia Jenderal Bintang 3 gitu dan termasuk juga ternyata dia evangelis. Di situ dia waktu itu mau khotbah di salah satu gereja di Jakarta. Waktu itu pola pikir saya ingat sekali kata-kata ibu saya bahwa kamu jangan bergaul sama orang Kristen tuh kafir. Terus habis itu kalau gereja apa, wah di situ saya benar-benar gimana ya kayak pergumulan lah gitu bahasanya pas mau masuk ke gereja itu. Tapi saya bilang nggak, hajar aja udah. Karena di situ saya nggak ketemu orang Islam yang membahas tentang hal itu. Awalnya dari situ gitu kan. Awalnya saya mau masuk itu cuma karena itu. Di saat saya masuk pertama kali ke gereja lagu-lagu penyembahan, saya sebenarnya nggak tahu lagu penyembahan, cuma saya ya udahlah ikut joget-joget aja gitu kan, kayak biasa lah kalau kayak di sini juga kan ya ikut tepuk tangan atau apa itu ya saya ikutin aja. Kalau misalnya orang pada angkat tangan saya lihat dulu ke kanan, oh angkat tangan saya ikutin sambil baca lirik ibaratnya di layar. Tapi di situ justru pertama kali saya merasakan hadirat Tuhan. Di situ saya merasakan ibaratnya kayak di ruangan gereja kayak begini, di situ ada sosok yang begitu besar, begitu indah, mungkin sebesar ruangan gereja ini, yang ikut duduk dan nonton gitu. Di situ ibaratnya di pikiran saya, lalu saya melihat itu dan saya percaya dan yakin itu adalah Tuhan. Dan di situ saya menangis benar-benar kayak merasakan air mata yang keluar, keindahan yang sangat indah di situ. Ya, kalian sudah lihat ya. Jadi memang dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia juga berhasil nih membuat yang Islam jadi Kristen. Jadi jangan kalian selalu menyebut bahwa Pak, banyak tuh Pak yang udah mualaf, Pak. Banyak sekali jemaat kita yang udah mualaf. Mel Atok ingin menegaskan bahwa ya mereka mau mualaf nggak apa-apa. Yang penting ada yang masuk Kristen juga. Ada yang berhasil disyahadatkan sama pendeta Mel Atok. Jangan dibilang nanti pendeta gagal gitu kan. Cuman bisa khotbah tapi nggak berhasil memurtadkan umat muslim. Jadi mau nggak mau dia harus menampilkan yang beginian. Tapi yang nggak lucu, ini padahal orang lama teman-teman. Sudah beberapa kali kesaksian di gerejanya. Sudah beberapa kali. Jadi mungkin nggak ada punya stok yang lain ya. Mungkin nggak punya stok yang lain, mau nggak mau ditampilkan lagi, ulang-ulang. Nah, ini cukup mengejutkan. Dan di sini, saya akan jelaskan teman-teman ya. Bahwa cukup menyedihkan menurut saya. Menyedihkan saking nggak ada orang lainnya, itu-itu saja yang dibahas. Padahal kalau kita lihat yang di pihak muslim bagaimana? Di pihak muslim itu udah move on, terus melangkah, moving forward. Ya, kalau slogannya Toyota. Jadi kita terus melangkah maju ke depan. Kalau tsunami mualaf itu memang udah nggak akan terbendung.
Jadi yang menjadi pekerjaan kita sekarang apa? Kita bukan hanya fokus masalah orang mualaf, tapi bagaimana menyediakan tempat para mualaf ini belajar, menyediakan tempat di mana kalau mualaf itu diusir sama keluarganya, ada tempat penampungan. Kita udah berpikir jauh ke depan, bukan hanya mualafin orang gitu, ya, bukan hanya syahadatin orang, tapi bagaimana orang ini di Islam bisa tertanam. Dan ini PR penting buat teman-teman. Saya melihat juga ya, ini pengamatan saya. Mohon maaf kalau menurut kalian saya kebanyakan komentar, kebanyakan istilahnya nyinyirin gitu kan. Ini jadi PR kita, di mana saya menemukan ya, ini temuan saya teman-teman, mungkin berbeda dari kalian. Saya menemukan ada beberapa yayasan Islam ataupun yayasan mualaf yang kurang dalam menangani mualaf-mualaf. Kurangnya apa? Mungkin keterbatasan sumber daya orang, ya, sumber daya manusianya kurang, terus juga memang tidak punya fasilitas tersebut. Jadi ada beberapa mualaf yang setelah syahadat, mereka pulang ke rumahnya, ribut, cekcok dengan keluarganya, begitu ribut, mau nggak mau dia keluar. Supaya nggak terus-terusan ribut, ya keluarlah. Dia memang punya pekerjaan. Orang tersebut punya kerja. Tapi kan kita tahu, kerjaannya berapa, pengeluarannya juga segitu. Selama ini dia cuma mikirin bagaimana makan, ya, bagaimana transportasi, bagaimana jajannya gitu. Nggak pernah mikirin tempat tinggal. Bahkan makan di rumah juga sudah disediakan orang tua gitu. Minimal kan lebih hemat. Tiba-tiba harus keluar dari rumah, nyari kosan, atau nyari kontrakan, harus bayar uang kontrak, uang sewa, harus bayar uang makan sendiri, itu membuat dia terkejut dan butuh waktu adaptasi. Kalau dipikir ya memang itu resikonya dia. Siapa suruh dia? Mualaf, harusnya dia siap dengan konsekuensi tersebut. Itu pilihan dia. Tapi kita nggak pungkiri, banyak orang yang belum bijak lah dalam memanage keuangan. Istilahnya nggak punya strategi. Mualaf, main mualaf, begitu diusir, bingung. Nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan. Padahal seharusnya semua itu harus ada persiapan, teman-teman. Kita lihat bagaimana Nabi dulu ya. Nabi itu nggak ucup-ucup gitu. Nggak ucup-ucup misalnya hijrah, nggak ucup-ucup perang gitu. Nggak, semua ada persiapan. Nggak ada mungkin lah teman-teman. Kita tuh nggak punya persiapan. Itu kacau sekali orang yang nggak ada persiapan. Ada satu quotes yang sangat bagus ya. Victory love preparation. Kemenangan mencintai persiapan. Jadi semua itu harus dipersiapkan. Tetapi ya kasus di lapangan banyak yang istilahnya begitu dia mualaf, dia kebingungan. Dan yayasan mualaf yang mensyahadatkan dia juga memang nggak siap untuk ngurusin gituan. Jadi begitu ada yang mualaf, tiba-tiba cerita bahwa nggak ada tempat tinggal, diusir dari rumah, nah kebingungan, ini orang mau ditaruh di mana. Ada beberapa mualaf center yang memang punya kamar untuk penampungan mualaf. Tapi ada beberapa yang nggak punya memang. Nggak punya gitu, sampai mereka juga bingung, ini mau ditaruh di mana. Kalau pas ada donatur yang baik, biasanya dibantuin. Tapi kalau pas lagi nggak ada donatur, ya kebingungan juga. Terakhir, ya angkat tangan gitu kan. Angkat tangan. Dan itu saya temukan beberapa case ya teman-teman. Bukan saya ingin memojokkan lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan tertentu, tapi ini memang terjadi. Dan kita nggak bisa salahkan mereka, karena memang mereka nggak siap untuk itu. Mereka nggak siap untuk itu. Bahkan saya menemukan ada beberapa yang bilangnya gini, udahlah nikah aja gitu, solusinya nikah saja. Ini yang membuat saya sampai, apaan gitu. Kalau yang mualafnya perempuan, tiba-tiba dibilang, udahlah kalau nggak nikah saja. Biar ada yang ngurusin, biar ada yang jadi imammu. Ya, biar ada yang ngajari kamu, mentorin kamu gitu. Saya sampai bingung juga gitu, apa itu memang solusi ya? Apa itu memang harus jadi pilihan utama gitu? Dan saya cukup senang, ya, saya cukup senang ada beberapa yayasan mualaf yang mulai tuh pelan-pelan ya, terus upgrade sumber daya manusia yang ngurus mualafnya, upgrade fasilitas di mualaf centernya, sehingga adalah minimal tempat penampungan. Dan seperti yang dilakukan oleh mualaf center Yogyakarta, ini salah satu mualaf center yang luar biasa teman-teman. Ya, salah satu mualaf center yang paling luar biasa. Mereka bisa dibilang progresnya itu luar biasa sekali. Setiap tahun ada yang mereka lakukan, adalah nampak gitu perkembangannya gitu. Ya, perkembangannya dari gedungnya, tempatnya, ya, terus penampungannya, pelatihannya, program-program mereka luar biasa.
Dan saya berharap Mualaf Center Yogyakarta ini jadi satu benchmark lah buat mualaf center yang lain gitu. Supaya bisa ditiru. Kan yang bagus itu ya harus kita tiru, teman-teman. Betul tidak? Kalau ada yang bagus, ya jadikan itu standar. Supaya mualaf center yang lain juga sama. Nah, seperti yang dilakukan Mualaf Center Yogyakarta, yang baru saja nih teman-teman, baru saja membangun satu tempat ya, yang menjadi penampungan lah bisa dibilang, tempat penampungan buat para mualaf nantinya. Ya, di situ juga ada musola, lengkap lah semua. Oke, kita coba lihat dulu ya teman-teman, bagaimana tempatnya. Gimana Ko Hani? Apa kabar sampai Jogja lagi? Iya, ini ke Jogja itu sambil beli kambing. Terus minta doanya, sekarang saya bangun lagi masjid berikutnya di sebelah gereja. Kalau ngelihat Mualaf Center Jogja itu kan jadi semangat, Mbak. Waduh, saya tuh baru masuk Islam, kan ketemu orang pertama kali yang orang Muslim yang ngontek saya, wah ini bisa ketemu itu Mbak Liana sama Mas Amru. Saya lagi diusir, nganterin mobil ke Surabaya, ketemunya di pinggir jalan. Jujurnya waktu itu emang nggak punya duit, Mbak. Pengen jajan dibawain bakpia. Itu kan dikasih Mbak makanan, bakpia oleh-oleh, ya akhirnya bawa oleh-oleh. Lalu belajar dari Mualaf Center Jogja lah, kita bikin di tahun 2014 Mualaf Center Indonesia. Masya Allah, Mualaf Center Jogja itu tanda-tanda diridhoi Allah kan harus ada. Suatu pergerakan ketika diridhoi Allah, akhirnya ada gedungnya. Sekarang kita lihat ini juga, dulu kita waktu ngomongin gedung udah lama ya, bangun berapa tahun nih, 3 tahun baru jadi. Nah sekarang Masya Allah jadi amal pahala yang mengalir di gedung inilah. Sudah kalau ribuan lah yang masuk Islam, sudah lebih lah kalau 1000. Nah, terus juga di sini ada pembinaan rutin, di sinilah tempat mualaf berlindung, di sinilah tempat mualaf melarikan diri, di sinilah tempat solusinya untuk mereka untuk sementara waktu. Di sini juga ada hapus tato, di sini ada banyak sekali kegiatan. Dan kabarnya mau bikin gedung lagi untuk Ahwat ya, ini kan Ikhwan nih. Ya benar kok. Tadi mereview sedikit, memang kita sama-sama berjalan dari nol ya Ko Hani. Saya kenal Ko Hani juga sudah lama, dari 2013 ya, baru masuk Islam. 2013 Ko Hani masuk Islam, saya ingat banget. Dan memang kita sama-sama berjuang. Kami juga tahu bagaimana perjuangannya Ko Hani sampai jadi salah satu yang memang membesarkan nama MCI juga, Mualaf Center Indonesia waktu itu. Bersama dengan Allahyarham Ko Stephen waktu itu. Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Kami semua jadi saksinya, teman-teman di Mualaf Center Yogyakarta. Kami juga kalau ngelihat perjuangannya beliau-beliau ini memupuk semangat kami lagi supaya nggak berhenti di tengah jalan gitu. Kadang ada ya kok di fase dimana dakwah tuh benar-benar kita udah terkuras habis tenaga, pikiran, bahkan materi ya. Ko Hani mungkin mengalami sampai di titik nol, titik terendah mungkin. Titik terendah sudah nggak punya apa-apa, anak meninggal bahkan, sekalian. Ya, putra beliau, Masya Allah, insya Allah menjadi salah satu wasilah tabungan, Ko Hani bisa masuk ke surga bersama keluarga gitu, insya Allah, amin amin. Salah satunya memang betul kok, ini gedung yang waktu itu Ko Hani juga tahu bagaimana kita benar-benar mulai dari sawah diuruk dan Masya Allah ini yang punya tempat ini, yang mewakafkan tanah ini, Masya Allah masih keluarganya salah satu tokoh kita juga, Amrulia Mustafid apa namanya, Muhammad Amrulia Mustafid Yahya gitu. Dari keluarga beliau, orang tua juga yang jadi pewakif desi ini. Dan dari dukungan semuanya juga Ko Hani, makanya ini atas ridho Allah juga gedung ini bisa berdiri, dan kami harap ini juga bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk umat, terkhusus untuk teman-teman mualaf gitu. Dan betul kita juga saat ini sedang progres ya Ko, sebetulnya masih belum sama sekali, untuk pondasi saja belum, tapi kami ada memang ada rencana dan sudah ada lahannya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita sedang menyusun proposal dan juga blueprintnya. Mudah-mudahan kok minta doanya dan dukungannya dari Ko Hani. Mudah-mudahan Wisma ya kok, Wisma yang nantinya khusus untuk akhwat, karena memang di gedung yang ini lebih ke Ikhwan gitu. Jadi kita pisah nanti, yang satu lokasinya ada di
Jalan Kaliurang. Jadi di utara, kalau ini ada di selatan, di Bantul. Gitu. Jadi Mualaf Center Jogja ini kita bisa jadikan pilot project bahwa ada banyak Mualaf Center di Indonesia dengan berbagai nama. Antar Mualaf Center ini bukan kompetitor, ini bukan dagang. Kita Fastabikul Khairat itu saling menopang, saling merangkul, saling berpartner, berkolaborasi. Nah, yang saya maksud sebagai pilot project inilah Mualaf Center itu harus punya gedung, harus nanti ya Masya Allah, untuk saya Insya Allah saya percaya Mualaf Center Yogyakarta adalah Mualaf Center yang amanah. Amin, amin. Yang saya menjadi saksi, bahkan nanti Insya Allah di hari akhir pun saya akan menjadi saksi bahwa ya Allah, saudara-saudara saya di Mualaf Center Jogja itu berkorban dengan hartanya, tenaganya, pikiran, waktunya, dan tidak sekali-sekali mereka tidak amanah dengan apa yang Allah berikan, baik berupa harta maupun kepercayaan. Jadi mari kita dukung untuk bangun, karena yang perempuan ini perlu juga. Dan di Jogja sampai hari ini adalah tempat di mana sebetulnya hampir setiap hari orang masuk Islam, itulah sebutnya, kita sebut ada julukannya Jogja adalah kota hidayah. Kenapa begitu? Karena di Jogja ini orang bergulir, kota pendidikan, ada banyak universitas, jadi setiap tahun datang orang baru. Makanya di sini tuh selalu ada orang masuk Islam. Nah, kita dukung, lihat nanti bisa jadi pilot project. Gedungnya ini contoh contohnya kita duduk di sini, ini adalah gedung lantai 2. Di sini tempat kajian. Di sini tempat kajian juga tempat tidur rame-rame ini, jadi bisa bangsal. Di bawah itu ada ruang tamu. Nah, nanti bisa dilihat apa-apa aja yang sudah dikerjakan Mualaf Center, gedungnya, bukunya, semuanya. Nah, ini mari kita dukung dakwah ini, karena Mualaf Center itu gampang bikinnya, tinggal ke notaris, namanya badan hukum. Susah menjalankan amanahnya, dan tidak ada satupun, insya Allah nih, dan mudah-mudahan la haula wala quwata illa billah, Allah terus jaga, tidak ada satupun mualaf yang jebolan dari Mualaf Center yang saya ada di sini murtad. Tidak ada yang jebolan dari sini jadi muslim setengah-setengah, jadi abangan, jadi liberal. Di sini betul-betul mencetak seseorang masuk Islam dari kafir menjadi muslim, dari muslim dia akan menjadi mukmin dan mukminat. Insya Allah, jadi mohon dukungannya, pahala untuk kita semua. Amin. Saya yakin orang-orang yang bantu pembangunan gedung ini, yang berkorban dengan apapun itu, Allah sudah balas, Allah ganjar, dan pasti Allah balas. Kalau enggak, coba tulis ke saya nyumbang terus jadi ini, enggak ada. Allah bayar berlipat-lipat bahkan. Itu baru di dunia, gimana di akhirat. Masya Allah. Iya. Jadi keinget ya bagaimana perjalanannya. Wah, susahnya ya, Mbak. Nangisnya itu masih ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa bersaksi di hadapan Allah kelak gitu ya, atas apa yang sudah kita lakukan selama ini, bukan karena kita yang hebat, tapi memang betul-betul atas ridhonya Allah, atas kehendaknya Allah kita bisa jalan sampai sejauh ini. Dan mudah-mudahan ya di balik adanya gedung ini, tanah ini, atau nanti bakal calon Wisma yang ada di sana, ada orang-orang yang betul-betul merelakan gitu ya, kok hartanya luar biasa gitu, apalagi banyak. Masya Allah, luar biasa banget deh. Pokoknya ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang loyal di dunia dakwah. Salah satunya beliau. Wah, yang hebat Allah. Hati kita milik Allah, kita minta ke Allah, ya mughithal qulub sabit qalbi ila dinik, supaya diistiqomahkan sama Allah. Baik, kita juga sama-sama doakan proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Kohani dan teman-teman di sana, mudah-mudahan lancar, diberikan kemudahan, kelancaran semuanya kok. Gitu. Masya Allah, amin. Iya, Masya Allah. Nanti kita lihat ya tempat yang untuk dibangun. Boleh. Yang itu yang mewakafkan juga Masya Allah, mantan menteri ya Mbak ya. Iya, ya, beliau orang yang Masya Allah luar biasa ya. Tawadu sekali. Saya ketemu beliau juga sama sekali saya nggak menyangka gitu. Karena sesungguhnya harta itu bukan punya kita. Kita ini lahir nggak bawa apa-apa, telanjang, mati telanjang. Semuanya ujian. Ketika Allah beri kita banyak kelebihan harta, itu hati-hati bisa bawa kita ke kufuran. Nanti kita bilang milikku, milik saya. Kalau Allah nggak berikan, kita nggak punya. Beruntungnya orang-orang miskin yang Nabi SAW bilang mereka adalah penghuni jannah yang paling banyak. Janganlah merasa kita ini punya, semua ini punya Allah. Jadi nggak usah takut untuk berkorban harta, lah harta milik Allah. Kita sudah diberi oleh Allah surga di dunia sebelum surga yang sesungguhnya, yaitu kedamaian, punya teman-teman seiman yang saling memiliki. Rasanya saling memiliki antara saya dengan Mbak Liana aja kayaknya
udah kayak ini milik saya, bukan istri ya, tahu saya, ini milik saya, saudara saya. Ada yang ganggu, saya sakit, dia sakit. Saya sakit, Mbak Liana juga sakit. Contoh anak saya meninggal, nangis sesegukan ini padahal bukan anaknya. Nah itu memiliki, ini surga sebelum surga yang sesungguhnya. Itulah ciri-ciri penghuni surga. Kita juga ternyata di tengah hidup yang nggak mudah kata orang, tapi kalau kita berserah diri kepada Allah total dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, lo buktinya hidup kita damai-damai aja Mbak ya. Kita nggak pakai mobil mewah, kita nggak punya rumah mewah, tapi Allah beri ketenangan di hati. Rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, kan gitu. Rumah tangga kita udah jadi hadiah buat kita. Punya teman-teman yang mencintai karena Allah, teman-teman yang tulus ikhlas sama kita, menyayangi bahkan lebih saudara kita sedarah yang gak seiman. Surga apalagi kita cari, surga akhirat. Betul, Masya Allah. Nanti kita lihat tempatnya, mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi karena Allah. Amin. Dan insya Allah ikhlas karena Allah, maka buktikanlah hadiah dari Allah. Amin. Ketika ikhlas hadiahnya banyak sekali. Tuh kuncinya ikhlas gitu ya. Dan nggak cuma omongan aja, dan kamu juga sudah merasakan belajar ikhlas itu susah. Ikhlas tuh kayak apa tuh? Ya sampai anak saya yang namanya ikhlas diambil dulu baru saya tahu ikhlas tuh. Dulu saya kira saya sudah ikhlas. Saya udah ikhlas sampai anak saya mati namanya ikhlas dah. Celakanya anak saya kedua namanya sabar. Jadi sekarang sabar, nggak perlu diambil. Ya, putra-putra beliau nih yang pertama kali saya ketemu ya, Dennis dan Daryl, ikhlas dan sabar namanya. Masya Allah, luar biasa. Closing statement kok untuk teman-teman pengurus di Mualaf Center ya, Jakarta, apalagi ini mau menghadapi kita ini ya amanah yang cukup besar, yaitu pembangunan Wisma. Iya, terus semangat kita berjuang. Oh iya, ada masjidnya kok insya Allah. Ya Masya Allah, ya masjid pertama Jamal. Jadi terus kita semangat berjuang di jalan dakwah, berdakwah tauhid. Kita nggak nyaman masuk surga sendirian, kita ajak banyak orang. Kalau kita makan enak, kita pasti mau ngajak yang lain. Kita pergi jalan-jalan ke tempat yang enak, kita juga ngajak yang lain. Ada tempat yang enak, makanannya nikmat, semuanya nikmat, namanya jannah. Yuk sama-sama. Dan ke jannah itu nggak mudah. Nabi Ibrahim itu dibakar di api. Nabi Zakaria dibentangkan dua kakinya untuk dipotong digergaji. Nabi Musa sampai kayak begitu, nggak mencapai apa yang dijanjikan. Nabi Isa berjalan sendirian, Nabi Muhammad lebih-lebih. Baru masuk surga. Kita mau duduk santai, mau cuman cuap-cuap lalu bilang kita dapat surga, nggak mungkin. Surga itu nggak mudah. Kalau mudah hadiahnya AC, kipas angin, radio, TV. Tapi surga itu milik Allah, makanya kita merayu, kita mencari muka setiap hari, kita berbuat, membuktikan cinta kita untuk Allah. Nah, itu yang menjadi salah satu motivasi saya. Kalau kita lelah, kita sudah, ya ada saatnya kadang-kadang kita lelah. Disitulah ujiannya. Kita berharap kepada manusia atau ke orang. Kalau kita berharap ke manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau ke Allah, kita tinggal bilang, ya Allah, saya lelah. Jadikanlah ini lillah. Ya Allah, jadikanlah ini lillah. Jadikanlah ini lillah. Kita akan terus jalan. Ketika saya pulang ke Jakarta ini, saya masih lelah. Bilang, ya Allah, jadikanlah ini lillah, berpahala. Nah, mudah-mudahan terus kita bisa, dan ujungnya nanti kita bersama-sama di jannah. Enggak cuma di dunia, di jannah lebih nikmat lagi, kenikmatan yang nggak pernah kita bayangkan, kita dengar, kita pikirkan. Terus semangat. Amin. Terima kasih Pak Hani. Ini semoga menjadi pengingat cambuk untuk kita semuanya juga, untuk lelah tuh boleh ya kok. Lelah tuh manusiawi juga kita, tapi balik lagi. Lelahnya karena apa? Lelahnya untuk siapa gitu ya. Jadi kembali lagi, balikin lagi ke Allah. Kita tutup dengan doa kesukaan saya. Allahumma khtim lana fil islami. Islamnya dulu. Waqtim lana fil imani, baru iman. Terakhir, waqtim lana fi husnul khotimati. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, komplit sekali sampai closing statement, sampai doanya luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu berkah ya Ko ya, untuk Ko Hani. Lelahnya dari sana ke sini, nanti balik lagi ke sana. Mudah-mudahan Allah. Demi cintaku padamu, Mbak. Cinta saudara sesama muslim. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi hati-hati, cinta itu ada adab. Adab cinta kepada Allah, adab cinta kepada Nabi, adab cinta kepada Quran, adab cinta kepada
keluarga, orang tua, adab cinta kepada istri, kepada anak, baru kepada saudara punya adab masing-masing. Cintanya saya karena Allah. Jadi nggak mungkin bilang I love you itu I love-nya beda. Gitu. Saya mencintaimu karena imanmu, saya mencintaimu karena persaudaraan kita, gitu, karena keislaman kita. Betul. Mencintai sesama muslim saudara kita. Iya. Seorang muslim wajib Mbak mencintai muslim yang lain. Iya. Begitu mungkin sampai sini dulu kok perbincangan kita hari ini. Terus dakwah ya, kita doakan Mualaf Center Jogja dan semoga nanti akan bisa menjadi pilot project, walaupun mungkin nggak sempurna, nggak 100% ditiru, kita punya doa yang cita-cita kita tertinggi. Ya bukan yang tertinggi pasti di jalan Allah syahid, tapi ini bukan. Kita berharap dimanapun tempatnya, terlebih di semua masjid ada Mualaf Center. Amin. Harapan kita juga sebagai Yayasan Mualaf Center Yogyakarta, kami juga pengen gitu ya, tiap-tiap masjid ini punya gitu ya divisi-divisi yang khusus menghandle, membimbing teman-teman mualaf gitu. Amin lah. Kita doakan semuanya untuk semuanya, aktivis-aktivis dakwah apapun benderanya, apapun wadahnya, organisasinya, yuk sama-sama kita gerak terus dakwah. Kalau lelah balik lagi, lelahnya karena Allah, karena lillah gitu. Terima kasih Pak Hadi. Kita tutup perjumpaan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan yang sudah Tuhan curahkan sepenuhnya untuk jalan dakwah ini. Allah balas dengan sebaik-baik balasan tadi di dunia juga di akhirat kelak. Amin. Kita dikumpulkan di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini kami sedang perjalanan bersama Kohani akan menuju lokasi calon wisma dan masjid dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kaliurang, Sleman. Bismillah. Ini kita lihat sebelum nanti dibuat fondasinya. Karena ini masih proses, kita masih menunggu blueprintnya keluar dan nanti bismillah pelan tapi pasti. Bismillah, semoga amanah ini bisa tertunaikan sesuai dengan pewakifnya. Beliau Bapak Bambang Sudipyo bersama keluarga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah sampai di lokasi tanah wakaf yang insya Allah akan jadi wisma dan masjid dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta di Jalan Kaliurang. Ini kok letaknya, Masya Allah ya, lokasinya. Tempatnya di daerah Kaliurang, dingin. Tempat yang sesunyi ini sangat pas sekali buat menghafal Quran, buat muhasabah diri, buat berzikir. Ayo, barang siapa membangun masjid karena Allah, walaupun sebesar sarang burung, maka Allah bangunkan untuknya juga seperti itu di surga. Inilah lokasinya untuk masjid dan pondok akhwat. Di sini kita akan mencetak wanita muslimah solehah. Amin. Muslimah yang kuat dan tangguh. Tangguh ya. Tadi saya sempat diambilnya itunya Mas, jalannya gitu tuh. Ya. Saya sempat WA Ibu Retno tapi belum dibalas. Rencana mau video call juga ke beliau. Ini sudah sampai di lokasi dan sudah bersama Kohani. Ini memang pembersihan, Mbak. Iya, rumpungnya. Saya pembersihannya kayak gini tempat saya kemarin nih. Memang harus dibersihkan dulu, banyak pohon-pohon bambu. Masih banyak. Tapi ini enak, kalau saya kemarin gede-gede pohonnya nih. Pakai jigsaw nih. Batasnya tuh sampai sini Pak Fahmi ini. Sampai batas ini ke belakang, sana sampai sana. Jadi memang persegi, memanjang gitu, empat sisi. Dan memang yang paling bukan, nanti ada batasnya lagi. Pokoknya luasnya kira-kira 800 lah sampai ini. Lebih Pak, masih ada pohon yang sananya lagi. Iya. Gitu.
Ini dari arsiteknya untuk ngirim. Katanya sudah hampir jadi sih. Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan sudah jadi. Dan kami juga proposal tinggal nunggu dari blueprint dari sana. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Luar biasa, teman-teman. Dan ya bisa dibilang inilah contoh mualaf center yang menurut saya ya, itu benar-benar sangat luar biasa, sangat layak, ya, dan patut untuk ditiru. Yang mereka lakukan patut ditiru. Yang pertama, kegiatan mereka tuh benar-benar terprogram, ya, benar-benar tuh udah terbukti oleh waktu jalan. Bukan hanya sekedar panas-panas teh ayam kalau orang bilang. Wah, karena yayasan baru terbentuk, sibuk, bumbam, besoknya hilang. Besoknya hilang gitu. Jadi semangatnya cuma bentar. Konsistennya enggak. Nah, ini yang perlu kita tiru, bagaimana konsistensi dari Mualaf Center Yogyakarta untuk terus melakukan hal yang luar biasa. Dan mereka tuh benar-benar tuh terbagi ya, yang untuk operasional mana, yang untuk dakwah mana, untuk ngurusin mualaf mana, untuk gedung mana, untuk semua ada mereka. Dan memang harus seperti itu. Yang namanya yayasan itu nggak boleh semua tuh kayak dicampur-campur gitu. Harus ada pos-posnya, harus ada yang ngurusin gitu. Karena nggak bisa satu orang tuh ngurusin semua, teman-teman. Superman udah mati, teman-teman ya. Udah nggak zaman Superman. Sekarang udah zamannya super team. Nggak bisa kita kerja sendirian. Nggak pernah ya ada orang tuh berpikir, wah saya bisa kerjain semua itu. Nggak bagus yang gituan. Kita tuh butuh kerjasama. Untuk itu saya mendorong ya bagi teman-teman yang punya sedikit rezeki, mari kita bantu Mualaf Center Yogyakarta yang benar-benar sudah berkontribusi sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang syahadat di sana. Bahkan ada dibilang apa? Yogyakarta kota mualaf. Yogyakarta tuh sampai dibilang kota mualaf karena Mualaf Center Yogyakarta berhasil memualafkan begitu banyak orang. Jadi mari kita dukung apa yang mereka kerjakan, karena itu sangat baik, sangat bagus, dan saya berharap ini bisa ditiru di tempat-tempat lain. Bisa ditiru. Yayasan-yayasan mualaf yang lain, nah, itu bisa melakukan program yang serupa ya, mari kita belajar gitu. Dan saya yakin, Mualaf Center Yogyakarta pasti akan membagikan ilmunya, supaya ini bisa diterapkan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oke, mungkin sekian dari saya ya, kebanyakan ngomong, nggak ada gunanya juga ya. Jadi semoga bisa lebih baik lagi kita. Oke, mungkin itu aja, dan sedikit iklan teman-teman ya. Mohon maaf, lagi error, saya lagi kurang tidur, jadi ngomong pun masih kacau balau. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga, kita ada satu channel lagi yang menjadi channel pengganti dari Kisah HMC. Kalau kalian lihat, subscribernya lumayan di Kisah HMC ini, tapi ini channel mati. Kita udah upayakan 1 bulan untuk hidupkan, ternyata nggak mau hidup. Nggak mau hidup dia, lotoy dia teman-teman ya, mati dia. Ya nggak bisa hidup, entah kenapa YouTube menuduh bahwa ini konten berulang, padahal kontennya konten original, sehingga kita buat ya, channel penggantinya yaitu Kisah HMC Official. Jadi supaya ditemukan ya harus ketik ada officialnya. Kalau ini Kisah HMC Channel, yang ini Kisah HMC Official. Jadi tolong ditambahin kata official, dan kalian bisa menemukan channel tersebut. Jangan lupa di-subscribe, dan diaktifkan lonceng. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.